metik daun salam di kota Mekah. Itu samping belakang denger apa gitu? Metik daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Ya harus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para tuan guru, para kiai, para asatid yang mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut namanya, saya cuma ngikutin yang di kertas ya. Yang terhormat guru kita Al-Ustadz Ubaidillah, Ketua DKM apaan nih? Masjid Baitur Rahman. Yang terhormat Ustadz Ahmad Badruddin, guru ya. Yang terhormat Haji Rahman Salam, betul berarti. Yang terhormat Haji Rimun, Bapak Kadus Toma Taufik. Waduh, yang nulis Bu. Maklum, udah malam. Bapak RW Hakim, Bapak RT Rohmat Sakban, benar RT ya? RT Markasim ada? Udah nggak ada lagi. Ya mohon izin yang ikut saya ada abang saya Ustadz Imron Rosadi, Adinda Ustadz Haji Heri Herdian, da Mas Eko, Bang Hasan dan Bang Ahmad. Yang lain mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu dari Babinsa dan Kamtibmas, seluruh panitia tim hadroh, juga Bapak dan Ibu remajawan, remajawati, ABG-wan, ABG-wati, jomblowan, jomblowati, jandawan, jandawati, baik yang sedang bahagia ataupun yang sedang sakit hati. Ada yang sakit hati. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Kita baca bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya. Bismillah itu mula bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian, salawat kepada Nabi kita sampaikan. Ini nasihat saya mulakan perihal maulid, saya sampaikan. Tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. Encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak ngikutin harta bendanya yang dipikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jalan-jalan ke pasar Kranji beli baju biar satu kodi. Siapa orang yang kagak hadir ngaji, besok matinya jadi memedi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Palinglah enak minum jamu, habis minum ngap-ngapan. Palinglah enak orang berilmu datang belakangan, duduk di depan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Metik buni cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan. Nyari bini yang setimpal biar nggak malu diajak kondangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Siapa orang tidak sembahyang besok digedik di dalam kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahidun artinya satu, isnain artinya dua. Kalau ibu mau nyari mantu yang bisa baca doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul hakim alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha insyaallah ta'ala minal aminin li ridhaillah wa li safa'ati rasulillah wal karama awliyaillah wa liman sa'a bil wilayah
ولجميع أرواح حاضرون جميع أرواح مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات أن الله يتغصاهم بالرحمة والمغفرة سأول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, udah jam berapa sekarang? Jam 10 lewat jam berapa ini? 12, betul ya? Sampai jam berapa Pak RT? Jam 1. Bu, sampai jam 1 kuat Bu? Hah? Kagak? Ya udah pulang. Lu pulang ya Nyok? Dah, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha ghafur, yang mana nikmat-nikmatnya selalu tercucur bagaikan air yang mancur. Allah sangat cinta kepada hambanya yang selalu bersyukur, dan Allah sangat membenci kepada hambanya yang kufur, apalagi yang takab, yang kerjaannya cuma makan dan malas bekerja alias Orang seperti ini ketika dikasih nikmat oleh Allah dengan uang yang berlipat-lipat, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, istri cantik memikat, bukan hanya satu, bahkan sampai HRT kali. Dengan uang yang berlipat-lipat, rumah mewah bertingkat-tingkat, istri cantik memikat, dia lupa akan sholat, lupa bayar zakat, besok meninggal masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan nih yang hadir malam hari ini Allah berikan kita orang-orang yang selamat dunia dan amin ya robbal. Sehat Bu? Sehat Bu? Sehat Pak? Bapak-bapaknya mana itu? Saya sering nyampein, sehat apa Bu? Ibu duduk enak. Ini dari jam berapa duduk? Hah? Jam berapa? Sekarang udah jam 10. Ya, 10 seperempat udah. Dari jam berapa habis isya? Berarti udah 2 jam duduk di situ ya? Lah iya, itu kalau orang sehat seneng hatinya alhamdulillah. Orang kalau sakit Bu itu mulutnya monyong aja. Betul nggak? Iya, hatinya ngeruwet aja. Ya, ceramah lama ini. Lama. Ada yang begitu? Ada? Ya ada, kita kagak denger aja kan begitu. Maka sehat itu apa? Saya sering nyampein, sehat itu senang hatinya, singkatan Bu. Sama kayak saya, Nahrawi Salam Nyengir, cari aja di TikTok. Kenapa? Saya hadir kemari kampung Cibuntu, ya saya pengen nyenengin orang sini, amin. Girangin di akhirat, amin. Doa yang sering kita baca tuh, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Di dunia kita pengen selamat, di akhirat kita pengen, di dunia kita pengen bahagia, di akhirat kita pengen. Di sini kita senang, di sono kita, di mana-mana hatiku la la la. Lagu bocah TK kan gitu ya? Iya, ibu kakak di sini seneng apa kagak?
Bapak di sini seneng apa kagak? Kalau susah hatinya berarti sakit, Bu. Betul? Betul nggak? Orang kalau sakit itu monyong aja, ruwet aja, mulut ngomongan nyakitin, segini banyak orang, nyakitin semua. Mandra, gitu ya? Lah iya itu orang nyakitin semua. Wah, itu orang sakit, Bu. Ya, makanya tadi tuh lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya dulu, mentalnya dulu sehat. Sekarang, Bu, banyak lelaki yang sakit jiwa, Bu. Betul? Bener gak? Orang gila banyakan perempuan apa laki-laki? Laki-laki, Bu. Betul. Jarang orang gila perempuan. Kalau perempuan kan enak, asal beras habis nyolek lakinya. Bang, beras habis loh. Gas habis nyolek laki. Gas habis loh. No, bocah lomba no 17-an no, belum bayar no iuran no. No, bocah no, belum bayar LKS. Itu lakinya emang duit kagak lagi. Teng, duduk kayak ngempet di pojok, rokok kagak, kopi kagak, teng. Bocah lagi minta jajan, mak jajan, sono minta sama bapak lu. Lah emang lakinya lagi kagak gablek duit. Lah iya di seret-seret tuh lakinya, ayo teng, pak jajan pak, teng. Ibu omelin sekali lagi, gua cara gua mau bang, jangan duduk aja keluar sono. Biasa laki kagak punya pikiran, itu laki, Bu, dipikirin udah mentok bebannya, tok aja mati tuh laki. Bah, benar dia. Sekarang kan janda semakin di depan. Betul? Bener apa kagak ini? Banyakan janda apa duda, Pak RT? Janda. Banyakan janda judulnya. Emang apa? Lakinya diomelin tuh laki cepet mati, Bu. Lah betul. Kemarin zaman Covid tuh 2 tahun setengah, kalau ada yang batuk, ada yang bengek, ada yang ampek, dari rumah timbang pilek nyampe rumah sakit mati dibungkus sama plastik. Betul. Lah iya makanya kita malam hari ini masih kumpul, masih napas, alhamdulillah. Coba kemarin kita mati dibungkus sama plastik, Bu. Kadang lagi disolatin di masjid, di ambulan, takut ketularan, kan begitu. Lah iya makanya kita nih malam hari ini masih hidup, ini kita sisa Covid. Betul. Lah bener nggak? Bener. Lah bener, kalau mati kita dibungkus. Makanya ibu alhamdulillah, laki tukang mancing alhamdulillah masih hidup, masih ada napasnya, masih ada ambekannya alhamdulillah. Tetangga gua lakinya mati. Betul. Enak apa kagak tuh hidup? Enak, Bu. Lah iya ibu kadang-kadang tuh begitu, udah tahu lakinya kagak gablek duit, ibu empes-empes, ujung-ujungnya sakit. Lah iya sakit mati. Lah kalau udah mati, kan begitu. Makanya, Bu, laki walaupun kagak ada duit sayangin aja, Bu. Alhamdulillah masih hidup. Iya bapak juga, Pak, bini ngomel aja lah, alhamdulillah masih hidup. Betul. Lah kalau bini bapak udah diem aja, udah meringkuk, lah ngapa ini bini ini udah diem aja kagak ngomel. Biasanya ngomel diem aja, ini biasanya nelpon kagak nelpon, ini ngapa ini namanya bocah ya. Romana kena jantung kali ini, masang kering kali ini. Bener nggak? Bisa nggak begitu? Bisa, Bu. Kata dokter begini, Bu, orang yang rajin senyum, rajin nyengir, keluar di badan kita hormon endorfin. Itu obat alami dalam tubuh kita, penghilang rasa sakit. Makanya ibu nyengir aja alhamdulillah. Betul. Orang yang girang aja, Bu, ya seneng aja itu di hati ya, bukan mulut. Kalau mulut tukang bohong. Bener nggak? Mulut tukang bohong. Mulutnya mah iya. Pagi-pagi nih tukang sayur belanja, gimana jeng kabarnya? Alhamdulillah. Suami gimana suami? Dicolek lagi. Suami payah. Laki
lakinya dipayah-payahin. Berarti kan dia agak seneng itu. Lah alhamdulillahnya cuman mulut, bohong. Alhamdulillah tuh di hati. Alhamdulillah, ayat Qur'annya kita umat Islam udah pada hafal. Lain sakartum, kamu bersyukur janji Allah akan ditambah. Ngapa ibu punya duit kagak nambah? Ayo, ngapa bu? Lah kagak bersyukur berarti itu aja mulut doang. Alhamdulillah sehat. Ya artinya mah laki gue gedik juga nih palanya. Lah kan berarti bohong itu. Lah emang Allah kagak tahu. Ya, emang Nabi kagak dengar, malaikat kagak nyatet. Lah kan tahu isi hati kita. Makanya bu, orang yang cerewet nih. Ya, yang cerewet, yang ngomel aja, yang dari pagi nih, ibu ntar pulang dari sini, rumah berantakan, ya, sendal berantakan, lah rapin aja bu sendal, jangan bocah diomelin. Kadang-kadang ngomel mah dari pagi sampai malam sampai sore, gua sampai pagi lagi ngomel, lah sendal mah tetep aja berantakan, ya. Kenapa itu? Ketika ibu ngomel bu, itu keluar hormon kortisol, penyebab darah tinggi, jantung, stroke. Lah betul, orang yang monyong aja, ngomel aja, marah aja, kesal aja sama tetangga, marah aja sama orang, marah aja sama saudara, itu orang stroke. Nah benar, itu yang lemes. Ada lagi yang pendiam, yang introvert, di batin, mulutnya mah kagak ngomel, batinnya ruwet aja. Lah iya ngedumel aja di hati. Ya Allah, ya Allah, head dia. Itu orang bu kalau ngedumel aja, kata dokter Agus dari Surabaya, kata beliau itu ujung-ujungan ntar ibu kena jantung masang ring. Naudzubillah min. Makanya ayo bu kita legowo, lapang dada, alhamdulillah. Makanya malam hari ini Cibitung Gadog bersolawat dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 dan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448H. Apa coklat itu Rahman, apalagi Cibuntu, pemuda Cibuntu, foto siapa tahu, baca dewek dah ya bu. Nih malam hari ini kita kumpul ya, nih panitia udah capek, Pak RT udah ke rumah saya di Jati Bening, Pondok Gede ya, kemudian udah ngundang malam hari ini nih, masang lampu, masang sound, nyetak banner, ngundang guru, ngundang tokoh-tokoh kita yang hadir malam hari ini, kemudian nyiapin makanan, jeruk, manggis, pisang. Itu ada, itu masih dapat apa kagak? Nah ini mari ke depan nih. Lah iya alhamdulillah bu, nanti pulang kelar dari sini kudu ada bekasnya, kudu ada manfaatnya. Jangan pulang dari sini tetap aja sama tetangga gedeg. Naudzubillah min zalik. Pulang dari sini tetap aja monyong aja, monyong. Lah iya, pulang dari sini sama suami tetap aja galak. Lah iya, laki sama bini tetap aja pulang dari sini pelit. Ada yang begitu? Ada apa kagak? Hati-hati bu, makanya ayo dengan peringatan Maulid nih, kosnya besar, biayanya besar. Ya, nanti kelar dari sini bekasnya alhamdulillah. Makanya bu, kita harus sadar yang kita peringati malam hari ini 17 Agustus hari kemerdekaan. Kita udah merdeka 81 tahun. Kemudian sekarang masuk bulan Rabiul Awal, bulan Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaih. Dah, Bu. Nih, kita ngaji dulu dikit. Duluan manusia diciptain apa duluan alam semesta diciptain? Ayo jawab, pada ngaji kan? Duluan manusia diciptain apa alam semesta diciptain? Denger apa kagak ini? Diam aja Romana. Apa yang dipikirin tahu? Orangnya ada di sini, badannya ada di sini, hatinya ada di sini, pikirannya ada di sini, kupingnya ada di sini. Betul? Iya, kadang orang ada di sini pikirannya di rumah. Cucian belum dicuci, beras belum masak, besok sekolah bagaimana? Gak ketinggalan pikirannya di rumah. Ada yang begitu? Ada, agak tahu aja kita. Dah, Bu. Manusia sama alam semesta duluan mana diciptain? Hah? Alam semesta? Apa? Ada. Ini saya kayak bawa duit nih, saya bagi duit dah deh. Saya bagi duit nih. Biar pada jawab boleh nih. Bu nih, bagi duit cepet. Ayo, maju sini ke depan kalau berani. Ya, Bu. Manusia apa alam semesta dulu diciptain? Apa? Alam semesta? Hah? Salah berarti. Yang diciptain pertama sama Allah itu manusia kita, Bu. Siapa manusia yang pertama diciptain? Nih yang malam hari ini kita peringati, Nabi besar Muhammad. Shallu ala Muhammad. Orangnya belum ada, namanya udah ada di surga. Miftahul Jannah, la ilaha Muhammadur. Udah ada namanya di surga. Allah nyiptain Nur Muhammad dulu. Hadisnya apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau kagak Nabi Muhammad diciptain alam semesta termasuk kita nih kagak diciptain sama Allah. Maka kemudian diciptain manusia pertama. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada malaikatnya, aku akan jadikan khalifah di bumi. Diciptainlah Nabi Adam nih kita, unsur Nabi Adam, Bu. Kita keturunan Nabi bukan? Nabi siapa? Nabi Adam, Bu. Dalam darah kita ada darah Nabi enggak? Ada. Nabi siapa? Nabi Adam. Betul? Benar apa kagak? Nah, iya, makanya kita harus sadar, Bu. Dulu Allah nyiptain Nabi Adam yang unsurnya dari tanah. Tanahnya juga tanah busuk. Makanya dalam badan kita nih, Bu, jangan bangga sama badan kita. Ini dalam mah isinya timbang kotoran. Makan jeruk jadi apa? Kotoran. Makan manggis jadi apa? Kotoran. Tapi batin kita, ruh kita yang unsurnya dari cahaya Nur Muhammad sallallahu, Nur Muhammad sallallahu, Nur Muhammad la ilaha. Orang dulu tuh ngajarin hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad, Nur Muhammad la ilaha
Adam min turab, dari tanah. Kemudian Nabi Adam, kemudian di dalam sorga dewek-dewek. Ibu masuk sorga, dewek-dewek tinggal di Cibuntu. Kira-kira enak apa kagak? Dewek-dewek enak, Bu? Kagak ada orang, dewek-dewek ibu. Iya, ono punya ibu, duit ibu banyak, tapi sendirian enak. Kagak. Nabi Adam juga dulu lagi diciptain dewek-dewek di sorga, kagak enak. Akhirnya Nabi Adam minta pasangan, diciptain dari tulang rusuk sebelah kiri Siti Hawa. Kemudian malaikat ketika dimasukkan Nur Muhammad ke dalam tubuh Nabi Adam, sebelah kanan tuh tulang punggung Nabi Adam ada Nur Muhammad. Maka malaikat perintah sujud. Kemudian yang nolak iblis, abawas takbaro, iblis kagak mau. Ngapain gue sujud? Gue tahu Nabi Adam diciptain dari lumpur, dari tanah busuk, gue suruh sujud. Ogah. Akhirnya apa? Iblis nggak mau, diusir dari sorga. Kemudian padahal kalau kita tahu malaikat sujud, makanya ketika kita baca sholawat, unsur kita di batin kita ada Nur Muhammad Sallallahu, Nur Muhammad Sallallahu. Malaikat sujud sama kita, Bu. Amin. Itu baca sholawat. Maka ayatnya, nih pertanyaannya, surat Al-Ahzab ayat 56. Ada yang tahu? Ya, guru mah ustadz jangan dah. Ya, nih bocah santri nih yang sekolah. Surat Al-Ahzab ayat 56. Ayo cepet. Saya udah keluar ini duit, masa masuk lagi? Ntar katanya kagak jadi ini. Nah, bocah hadro mah jangan. Ini yang di bawah nih. Ayo Neng, empuan nih, empuan. Empuan kan paling seneng dibagi duit, Pak. Iya, kayak bini kita pagi-pagi tuh, Bang, minta duit buat belanja, kasih duit cepet. Jawabannya apa? Kurang apa cukup? Kurang. Lah sama di rumah saya juga begitu, pada mau nyebut pada kurang. Lah kagak ada cukupnya. Makanya Bu, hasbi Rabbi jalallah, yang nyukupin kita Allah. Suami ibu manusia, ibu empas-empas juga apa mati kagak cukup. Betul. Doa minta sama Allah, baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, izin Allah ibu punya duit. Ayo, siapa yang mau duit? Surat Al-Ahzab ayat 56. Mana? Ayo maju. Oh, Ustadz bukan itu. Ah, kori lah, kori mau lupa bisa. Ini jamaah surat Al-Ahzab, Bu. Lah ini kan Masjid Baitur Rahman. Saya kasih cluenya nih yang kedua. Sebelum azan suka dibaca tuh. Ya, ayo, ya, maju. Bangun Bu, bangun. Diri Ibu, diri. Ayo, mana samperin Mika sudah dah. Kesian kali kakinya asam urat kali apa? Pegel kali dari habis sisa kali. Iya. Ya, terus. Ayo baca udah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, iya betul. Nih kasih Bang. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, makasih sama-sama Pak Haji. Kasih. Ya, udah. Lumayan. Biar awet sampai setahun kok itu. Ya. Itu duit apa master, duit biang. Ya. Kata temennya bagi dua. Dah. Surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah solawat ngasih rahmat, yang bawa para malaikatnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, bersolawatlah engkau kepada baginda Rasulullah. Maka efeknya di badan kita, di batin kita taslimah. Apa? Menyebarkan taslim bu, Islam, kedamaian. Bukannya peperangan, bukannya pada berantem, bukannya adu domba, namimah. Nyambung apa kagak ini? Nyambung kagak? Apa ketinggian kali? Agak kan? Lah iya bu, jadi dulu Nabi Adam sama Siti Hawa, kalau ibu buka sarahnya kitab tafsir Jalalain, tafsir Sawi, itu bu, ketika Siti Hawa diciptain, Nabi Adam dewek-dewek, emang jomblo udah lama, jadi duda, ketemu empuan dalam rumah, main tegrep aja itu. Kata Allah, stop, baca sholawat dulu, nikah dulu lo, jangan main tegrep aja. Apa? Baca sholawatnya 20 kali maharnya. Maka kita bu, keturunan Nabi Adam, Bani Adam yang min turab, ini kita pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa, maharnya baca sholawat 20 kali. Alhamdulillah. Maka ketika kita baca sholawat, efeknya di batin kita, efeknya di hati kita, taslimah, taslim, damai, adem, selamat, sehat, alhamdulillah. Itu kadang jujur aja, peringatan maulid iya, ngaji iya, di masjid iya. Kadang umat Islam gampang banget pada berantem. Betul? Bener nggak? Kalau udah berantem bu, tahun 2019 cebong sama kampret tuh. Lah iya berantem tuh presiden. Lah sekarang dia berteman berdua. Lah iya dulu mah pada berantem, yang dulu jelekin dia, buailah. Yang dulu dukung dia, gua sekarang ngina dia. Betul? Bener apa kagak? Lah itu makanya bu, kita umat Islam harus cerdas. Baca sholawat kepada Rasulullah, kita ingat cinta kita kepada Rasulullah. Maka sadar yang kita peringatin ini orang besar, bukan main-main. Kadang peringatan maulid bukannya makin cinta sama Nabi, makin sayang sama Nabi, justru menghina Nabi, jelekin Nabi. Bukan ngikutin akhlak Nabi, perjuangan Nabi. Ngapa pada diem aja? Dengerin. Lapar kali ya? Jam berapa sih udah? 22.40. Bu, ini harus saya sampaikan. Kenapa? Kadang-kadang bu, jujur nih, kondisi kita, ekonomi kita, dolar naik, ya, Amerika sama Iran lagi perang, apa gini hari belum kelar-kelar tuh, Selat Hormuz ditutup. Ya, kata nenek-nenek, urusan apa gua sama Amerika? Kan gitu. Lah iya bu, nih jujur aja, kadang juga bu serangannya banyak, pinjaman online, bank emok, kita pada berantem mulu. Nabi bilang bu sama Siti Aisyah, ya, nih pelajaran kita kudu kenal sama Nabi begitu. Nabi sama Siti Aisyah rumah tangga, neng ada makanan, apa jawabnya? Ya agak ada bang. Apa jawaban Nabi? Ya udah saya puasa. Kalau suaminya puasa, istrinya puasa lah, emang kagak gablek beras apa yang dimakan. Betul. Sekarang
ibu pulang ke rumah, lakinya kagak punya duit, puasa apa berantem? Lah itu ngikutin siapa berarti? Ngikutin Nabi yang mana itu? Ayo. Lah iya kalau kita ngikutin Nabi Muhammad, ayo Bu, Nabi Muhammad dari kecil yatim, ya usia 6 tahun lahir, babanya meninggal Abdullah, usia 6 tahun ibundanya Aminah meninggal, ngikut engkongnya Abdul Muthalib, usia 8 tahun engkongnya meninggal, ngikut mamangnya. Maka kalau kita baca Quran wadduha wal laili, ingat ke Rasulullah, ingat ke Nabi Muhammad, kita sedih. Kenapa? Nabi dari usia 8 tahun udah mikirin pagi gua makan di mana, malam gua tidur di mana, masa numpang rumah mamang, numpang rumah saudara, sehari oke, 2 hari, 3 hari lah malu. Nabi udah mikirin Bu, kalau kita baca wadduha walaili, dominnya ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sedih, bukan tertawa. Kadang-kadang ya itu kita kadang-kadang modus mulu, baca sholawat iya 1000, wah 5000 lah, agak ngopi-ngopi. Nah iya Pak RT, lo megang tasbih aja, gue lagi ngamalin baca selawat. Emang ngapa lu baca selawat? Gue pengen punya mobil, lah pengen punya mobil. Lah iya, besok ketemu Nabi, kata Nabi apa? Kan mobilnya udah dikasih, jangan minta pertolongan sama gue lo, pergi, bukan umat gue. Enak kagak kalau besok kita ketemu Nabi begitu? Lu baca selawat modus, bukan cinta sama gue, lu jual nama gue. Sekarang bapak jual nama nih, Bapak RT Rohmat, ngambil rokok di warung 2 bungkus, bilangin pakai nama Pak RT. Kira-kira Pak RT suruh bayar, mau apa marah? Sekarang sama, nama Nabi dijual buat urusan dunia, urusan motor, urusan mobil, urusan timbang utang 1 juta, 2 juta, baca sholawat modus. Oke dikasih, tapi nabinya hilang Bu, nauzubillah. Makanya baca sholawat baca aja, doa aja, tapi jangan ngarepin sholawat jadi alat buat dapetin sesuatu. Akhirnya kita modus, padahal kita semua bisa punya mobil, bisa makan, bisa napas, bisa hidup, unsurnya kita karena ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Ayo Bu, makanya sadar, ketika kita baca salawat Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, efeknya badan kita akan taslimah, tenang, damai, adem, nyengir. Jangan pada marah, jangan pada berantem. Apalagi nih rumah dempet-dempetan nih, tetangga sama tetangga. Dalam hadis tuh Nabi bilang, la yu'minu ahadukum hatta apa? La yu'minu ahadukum apa? Fal yuhsin jarahu. Gimana guru? Saya lupa tuh hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, hormatin tetangga Bu. Jangan manyunnya sama tetangga, gedeg aja, berantemnya sama tetangga. Kenapa? Zamannya lah, berarti kalau dibalik hadis ini, orang yang gedeg sama tetangga, orang yang benci sama tetangga, kagak punya iman, kagak percaya hari akhir. Betul? Lah bener, Nabi ngomong, saya cuma nyampein doang kok. Makanya Bu, ibu ada tetangga, ibu udah baik, ya dia menggedeg aja, monyong aja, antepin aja, alhamdulillah. Ibu
ibu kadang-kadang dia marah, ibu ikut marah. Api dilawan api, jadi kebakaran. Betul. Ini banyak banget di kota Bekasi pada kebakaran kemarin ya. Iya, pabrik bingkai apa lo pada kebakaran. Hati-hati Bu, makanya ya jangan. Nabi bilang sama Siti Aisyah rumah tangga, baiti jannati, rumahku surgaku. Jadiin Bu rumah kita surga. Di surga itu tenang, di surga itu adem, di surga itu nikmat. Alhamdulillah. Kalau pada berantem, ya ilah, ada dia, wah ada dia, aku malas ketemu dia. Lah, sempit apa kagak itu dunia? Sempit. Salah siapa? Ya salah dewek, betul. Lah iya, makanya Bu, kita hidup nyengir aja, alhamdulillah. Dibenciin orang, alhamdulillah. Nabi dituduh tukang sihir, alhamdulillah. Dilemparin tai onta, dituduh orang gila, ditakolin di Taif, kakinya sampai berdarah. Apa Nabi marah? Kagak. Nabi cuma doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah kaum saya. Sesungguhnya mereka kagak tahu kalau saya nabi. Kalau tahu saya nabi, mereka akan datang ke saya, akan ngucapin syahadat sama saya. Makanya Bu, jujur umat Islam nih kita, peringatan Maulid Nabi, kalau seandainya ada mesin waktu, kita balik ke zaman Nabi Muhammad, ibu ngikutin Nabi Muhammad apa Abu Lahab? Ayo, ikutin Nabi Muhammad apa Abu Lahab? Ini kita balik ke masa lalu nih, ya, tahun 500 Masehi itu, 600 Masehi kan Nabi Muhammad lahir. Ya, tahun gajah, tahun Hijriah. Seandainya kita balik ke zaman itu, Abu Lahab, Abu Jahal megang kota Mekah Bu, megang duit, megang makanan. Nabi Muhammad dewek-dewek sama bininya Siti Khadijah, sama mamangnya Abu Thalib. Yang ngikutin siapa? Budak, Bilal bin Robah, orang-orang Kismin semua yang ngikutin. Di Darul Arqam 13 tahun Nabi dakwah, cuma 30 orang yang ngikutin. Tapi di kota Mekah, di kota Madinah udah banyak yang ngikutin Nabi. Makanya ada perintah hijrah ke kota Madinah. Maka kita sadar, kenal sama Nabi Muhammad, ikutin akhlaknya, ikutin perjuangnya. Kita ngaku umatnya. Sekarang pertanyaannya, diakuin apa kagak? Lah, kan gitu. Iya, sholawat mah sholawat, maulid mah ya maulid, sembahyang, sholat, diakuin. Tadi Bu asrokol, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ya Nabi, salam alaika. Alaika Bu, kamu berhadapan, ada Nabi di sini. Kalau ada Nabi Muhammad di sini, ibu mau ngomong apa? Ibu mau ngadu apa? Alaika, kamu, depan kita ada, kitanya buta, kagak ngeliat. Kenapa? Hati kita kotor. Kenapa? Batin kita nih kotor. Makanya Bu, ayo bersihin hati. Ya, astagfirullah, ampunin dosa-dosa saya ya Allah. Lah iya, kita banyak dosa, sama suami banyak dosa, sama orang tua banyak dosa. Astagfirullah, ampunin. Sama tetangga banyak dosa, sama saudara banyak dosa. Astagfirullah, ampunin saya ya Allah. Ini nyuciin roh kita, batin kita. Baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, baru doa. Minta apa dah? Itu Bu. Kadang ibu udah marah-marah duluan, kagak punya duit marah. Kira-kira duit datang apa pergi? Hah? Ibu lagi susah, puyeng, kantongnya kosong, perutnya kosong. Kemudian ngomel, kira-kira duit makin datang makin pergi.
makin pergi. Makanya ayo kita sadar, peringatan Maulid, ingat Nabi Muhammad. Bu, Nabi Muhammad itu waktu sholat subuh perutnya diganjel sama batu 3. Sahabatnya bu, temennya kagak tahu. Ibu kalau susah jangan ngadu sama tetangga, ngadu sama saudara. Iya, yang seneng sama sayang sama ibu mah, iya neng bareng sabar ya. Iya, yang gedek rasain lo lah habis. Ada kalau era kita mah di medsos, di WA bikin status, lo berantem laki bini bikin status. Betul? Ada apa kagak? Jangan bu, yang pahit telan aja, yang susah telan aja, itulah sabar. Makanya alhamdulillah Nabi ditakolin alhamdulillah, senang hatinya. Ibu digedegin alhamdulillah. Kalau kita diomongin orang, dibenciin orang, dosa kita pindah ke dia, pahala dia pindah ke kita. Alhamdulillah. Dipuji orang, ada kebaikan kita, alhamdulillah, berarti kita nanam kebaikan, alhamdulillah. Itu kadang kagak, Musa ngomongin gua, lu mana dia, gua benduk, lu berantem, kan gitu. Kenapa? Ini maka Nabi bilang al-ghadabu yuzilul akal, marah itu akan menghilangkan akal kita. Ibu jangan marah bu, jangan marah. Ngomel mah namanya didik bocah, ya silakan, namanya bocah kalau kagak diomelin mah iya selagu-lagunya bilangin tetap. Tapi kudu apa? Kudu tahu zamannya beda. Zaman dulu bocah ngaji nih, kita kagak bisa ngaji, digeprak sama rotan sama guru, ngadu sama baba, kata baba apa? Balik lagi lo, gua tabuk juga lo, gua sama baba kita begitu tuh. Lah bocah karang ngaji kagak bisa, kita geprak pakai rotan, lah gurunya masuk penjara bu, laporin polisi, betul apa kagak? Makanya sekarang bu, zamannya layar sentuh. Sekarang mah bu, TV dulu kalau gambar rusak kita gebrak nyala jadi cakep. Lah TV sekarang kita gebrak, lah hitam tengahnya, betul. Beda zaman. Sekarang zaman kita udah zaman handphone. Ayo ini bu, handphone dari alhamdulillah sampai naujubillah ada, betul nggak? Lah iya, ini kayak pisau kalau buat motong bawang, motong cabe, motong leher ayam, leher kambing, leher kebo, urup. Lah kalau motong leher orang, udah penjara itu. Makanya hati-hati. Ibu juga komentar, Nabi bilang dalam hadisnya, fal yakul khairan aw liyasmut, ucapin yang baik, kalau kagak diem aja, diem. Jangan sembarangan komentar. Hati-hati bu. Ibu kalau komentar ya, al kalamu huwa doa. Kalam itu ucapan kita kadang-kadang jadi doa. Ibu kagak punya duit ngomong sama temen, Ji, gue lagi kagak punya duit. Akhirnya ibu punya duit. Lah kagak ngomong kan kagak punya. Betul. Sekarang pertanyaannya, bu, di rumah ada duit logaman kagak? Gopek 1000 ada 1000, 200 ada 200. Ada, itu duit apa bukan? Berarti ibu punya duit kagak? Punya. Ngapa kalau ngomong sama tetangga kagak punya duit? Pinjam. Bilang duit mah punya, Je. Wah, duit gua banyak. Di mana bang? Di bank. Bank banyak. Kalau di Pruri masih cetak ya. Makanya bu, jangan takut kehabisan duit. Duit masih dicetak. Kadang nih kelar maulid, ibu sama Pak RT pulang dibagi duit. Ya 100 juta, 100 juta. Kira-kira besok ada yang dagang pecel kagak? Ada yang dagang gorengan nggak? Ada yang dagang nasi uduk kagak? Lah kagak punya duit semua. Sorry Ji, gua orang kaya, lagi orang Betawi, duit banyak, duduk nyender, pala lu bayarin, betul nggak? Lah itu kita bu, kita bisa kumpul malam hari ini karena Allah ngasih rezeki kita beda-beda. Makanya kata Imam Hasan Basri, aku tenang, aku santai. Kenapa? Rezeki kita pasti nyampe ke kita bu, nggak akan ketukar.
Nyawa kita kalau emang nanti akan diambil sama Allah, hari ini pun bisa, malam ini pun bisa. Kenapa kita masih hidup? Berapa banyak orang rumah sakit udah bunyi tit 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 mati, agak gak mati-mati. Yang sehat habis ngopi pulang ketabrak mati, ada nggak yang begitu? Ada. Makanya kita harus sadar, kadang-kadang Bu, yang jaga nyawa kita siapa? Allah. Maka sadar, pembimbing hati kita Rasulullah, baca maulid salawat sallallahu alaihi Muhammad, itulah yang bikin hati kita tenang. Alhamdulillah. Makanya nih, kampung, wilayah, desa Cibuntu, Gadok, mudah-mudahan nih sekitar wilayah Masjid Baitur Rahman kelar maulid, mudah-mudahan hidup kita berkah, sehat, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan duit kita nambah lagi. Mudah-mudahan pada bisa berangkat ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, lempar jumroh di Aqabah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, balik lagi ke rumah, bisa beli sawah, bisa punya mobil yang mewah, bisa punya rumah yang megah, bisa nikah. Nenek-nenek jangan amin. Siapa yang mau nenek-nenek? Ya, anak-anak kita doain soleh dan soleha, kita meninggal dalam keadaan husnul liridhaillah wali syafaati rasulillah wal karamah auliyaillah waliman sa'a bil wilayah binyati siha salamah afiyah barokah, sa'adah, rizki, jannah, syifaan min kulli da'in, zahiran wa batinan, ala jasadihim wa ruhihim. Saulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam hari ini saya atas nama pribadi Nahrawi mohon maaf. Kadang Bu, ya saya diingetin sama guru Nahrawi, apa yang saya ucapin buktiin. Kita kadang-kadang rakyat Indonesia nih, umatnya Nabi Muhammad, jangan ketipu. Apa yang kamu ucapin buktiin. Ini jeruk ya, jeruk. Kalau saya bilang anggur, ibu percaya? Ibu jangan ketipu, hati-hati sekarang. Dengan janji-janji ternyata palsu, bohong, investasi bodong tuh. Hati-hati. Kadang udah punya utang 3 juta, akhirnya tenang sama Pak Haji dibantu, dikasih 10 juta. Cuman syaratnya transfer dulu 500.000. Udah 500.000, ujung-ujungnya total 3 juta lah, utang mah tetapnya kagak kebayar. Duit 10 juta nyampe kagak. Lah itu jangan tolol Bu. Islam ngajarin cerdas, kita disebut al-insan, pakai kecerdasan kita. Tapi ketika sujud di hadapan Allah, sujud di hadapan Rasulullah, nih taruh kecerdasan kita pakai iman kita. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha mencukupi. Ya, maka saya diingetin sama guru saya, Nahrawi, apa yang kamu ucapin buktiin. Kadang-kadang nih anak muda jangan ketipu sama temen. Kadang-kadang punya temen nih, motor kita rusak, mogok, kata temen kita, gue bisa dandanin motor, kasih duit 500.000 didandanin, bener tuh motor. Motor rusak, kadang-kadang hilang, malah dibawa pergi, ketipu. Hati-hati. Makanya kadang-kadang apa yang kita ucapin buktiin. Kalau kagak terbukti berarti bohong, jangan dipercaya. Ayo umat Islam mulai cerdas.
pendidikan mencerdaskan bangsa. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, badannya. Kita jadi orang-orang yang merdeka. Jiwa kita merdeka, raga kita merdeka. Izin Allah, kita pun orang-orang yang besok akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada usia umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan udah ke penghulu, kamu masih sendirian. Allahumma afiq ila qomit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.